Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini kita akan meneruskan materi biologi, yaitu virus. Minggu lalu kita sudah mengenal virus, mulai dari sejarah penemuan virus, kemudian ciri dan bentuk struktur virus. Hari ini kita akan melihat bagaimana cara virus berkembang biak. Istilahnya adalah reproduksi atau replikasi. Cara reproduksi virus dikenal juga dengan istilah proliferasi, artinya bagaimana virus bisa menambah jumlahnya. Langkah-langkah proliferasi ada 5 langkah utama. Yang pertama adalah adsorpsi, yaitu penempelan ketika virus menempel pada permukaan sel inang. Kedua adalah fase injeksi, di mana virus memasukkan atau menyuntikkan DNA-nya atau asam nukleatnya ke dalam tubuh sel inang. Langkah ketiga adalah sintesis atau pembentukan, di mana sel inang karena DNA-nya sudah diambil alih oleh DNA virus, metabolismenya sudah diambil oleh DNA virus, sehingga sel inang bisa membentuk bagian-bagian dari virus-virus baru, misalnya membentuk DNA-nya, membentuk protein-protein untuk kapsid virus. Langkah berikutnya adalah perakitan, di mana struktur-struktur bagian dari virus tersebut disatukan menjadi virus baru yang utuh. Terakhir adalah lisis. Jadi struktur-struktur virus baru yang sudah terbentuk itu semakin banyak di dalam sel inang, bisa mengeluarkan enzim yang akhirnya memecah tubuh sel inang. Istilahnya adalah lisis. Cara virus berkembang biak atau replikasi virus ada dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Tadi sudah disebutkan bahwa tujuan dari proliferasi adalah menambah banyak jumlah virus. Replikasi ini hanya terjadi pada tubuh makhluk hidup atau sel makhluk hidup. Secara umum langkah replikasi tadi sudah disebutkan, yaitu adsorpsi, bukan B ya, di situ harusnya adsorpsi, kemudian penetrasi, injeksi, dan seterusnya. Kita lihat di gambar ini adalah ketika virus menempel atau adsorpsi, kemudian fase kedua adalah penetrasi, yaitu ketika virus memasukkan DNA-nya ke dalam tubuh sel inang. Ketiga adalah sintesis, jadi sel inang membentuk bagian-bagian tubuh virus yang baru. Keempat, terjadi perakitan menjadi tubuh virus yang utuh. Kelima, sel inangnya lisis atau pecah. Langkah-langkah daur litik sudah digambarkan tadi. Pertama adalah fase adsorpsi, yaitu ketika virus menempel pada permukaan sel inang. Kemudian fase injeksi, yaitu DNA virus dimasukkan ke dalam tubuh sel inang. Fase ketiga adalah sintesis, jadi sel inang membentuk bagian-bagian struktur virus-virus baru. Kemudian struktur virus yang baru tersebut dirakit, nantinya akan menjadi virus baru yang utuh. Kelima adalah setelah terbentuk utuh dan bertambah banyak, bisa mengeluarkan enzim yang memecah sel inang, sehingga sel inangnya adalah pecah atau lisis. Yang kedua adalah daur lisogenik. Perbedaannya adalah di sini DNA virus menyisip ke DNA bakteri, istilahnya adalah profag. DNA bakteri di sini adalah karena bakteri sebagai inangnya. Jadi tadi virus menempel pada bakteri, kemudian fase kedua adalah injeksi, yaitu DNA virus masuk ke dalam tubuh sel inang. Nah, di sini baru terjadi penyisipan DNA virus ke dalam DNA bakteri, istilahnya adalah profag. Nah, apabila sel inangnya di sini bakteri membelah diri, tentunya di dalam tubuh DNA bakteri sudah ada DNA virus. Jadi kalau bakteri itu berkembang biak membelah diri berulang-ulang, di dalam tubuhnya sudah mengandung DNA virus, sudah mengandung profag yang baru. Itu adalah daur lisogenik. Jadi intinya kalau pada siklus atau daur lisogenik tidak terbentuk virion baru, tapi sel inang mengandung profag, yaitu gabungan DNA virus dengan kromosom sel inang.
dan sel inangnya tidak lisis atau tidak rusak, tidak pecah. Ini ada dua siklus sekaligus dalam satu gambar. Yang kiri ini menggambarkan siklus litik, ya, di mana sel inang akhirnya pecah, keluar virion baru. Sedangkan kalau pada lisogenik ini tidak ada sel inang yang pecah, tapi sel inang di dalam tubuhnya mengandung profag, gabungan antara DNA virus dan DNA inang. Nah, virus yang memiliki siklus lisogenik bisa berpindah menjadi siklus litik, yaitu ketika sel inang sudah membentuk profag di dalamnya. Nah, DNA virus mengambil alih metabolisme sel inang, kemudian masuk ke proses litik, yaitu ketika terbentuk atau menyusun bagian-bagian struktur virus yang baru. Akhirnya sel inangnya pecah. Jadi bisa terjadi virus yang asalnya lisogenik kemudian beralih menjadi virus yang mempunyai daur litik. Jadi sekali lagi, siklus litik atau lisis yaitu siklus reproduksi atau perbanyakan virus yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel inang, sedangkan siklus lisogenik merupakan siklus replikasi virus tanpa menghancurkan sel inang. Virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik disebut virus virulen, sedangkan virus yang dapat bereproduksi baik dengan litik dan lisogenik disebut juga virus yang temperat. Bagaimana caranya DNA virus bisa masuk ke dalam sel inang? Ini tergantung bentuk virusnya. Kalau bentuknya seperti bakteriofag yang punya ekor, berarti DNA-nya masuk melalui injeksi melalui ekor. Sedangkan virus yang tidak memiliki ekor berarti bisa masuk melalui proses endositosis, yaitu ketika membran plasma inang memasukkan virus ke dalam tubuhnya ketika struktur terluar virus dan membran plasma berdekatan. Ini dikenalnya sebagai sesuatu yang harus masuk, ya, disebut istilahnya adalah endositosis. Kemudian kalau pada virus yang beramplop bisa terjadi fusi atau penggabungan antara amplop virus dengan membran plasma sel inang. Penggolongan virus itu berbeda dengan penggolongan makhluk hidup, ya. Jadi biasanya penggolongan virus berdasarkan kepada tipe asam nukleat, artinya apakah virus ini golongan DNA atau virus golongan RNA. Bisa juga dilihat dari cara replikasinya, apakah virus ini daur litik atau virus yang lisogenik. Kemudian bisa juga dilihat dari bentuk atau morfologi dan jenis inangnya. Pada virus hanya mengenal 3 tingkatan, yaitu famili, genus, dan spesies. Famili berakhiran kata viridae, jadi contohnya retroviridae. Kata genus berakhiran virus, contohnya lentivirus. Kalau spesies ini biasanya ada 3 kata dalam bahasa Inggris. Kata pertama menunjukkan inangnya, kata kedua menunjukkan gejalanya, kata ketiga baru diakhiri dengan virus. Contohnya untuk HIV, inangnya adalah human, gejalanya adalah imunodefisiensi virus, jadi disingkat dengan HIV. Apabila ditemukan varian baru atau subspesies biasanya ditambah dengan angka, jadi HIV 1. Ini contoh-contoh virus berdasarkan inang yang ditempatinya, contoh atau yang diserangnya. Contohnya virus yang menyerang saraf neurotrophic virus, contohnya adalah rabies. Virus yang menyerang kulit dermatrophic virus, contohnya herpes. Virus yang menyerang sistem kekebalan, contohnya adalah HIV. Virus yang menyerang hati, hepatotrophic virus, contohnya hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Kemudian ada pula virus yang menyerang saluran pernafasan, contohnya SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Bagaimana dengan corona? Tentunya kalian sudah paham, ya, sudah sangat mengenal corona. Peranan virus dalam kehidupan, ada 2 peranan virus, yaitu pertama adalah peranan negatif dan positif. Peranan negatif apabila virus ini menyebabkan penyakit, karena memang virus merupakan parasit yang hanya hidup pada makhluk hidup atau pada organisme. Jadi dengan adanya infeksi virus menyebabkan penyakit pada inang, misalnya pada hewan, tumbuhan, atau manusia.
Cara mencegah infeksi virus biasanya dengan